Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak D akan memperkenalkan sedikit tentang budaya Samin. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar suku Samin atau Wong Samin, bahkan ada yang mengatakan Wong Nyamin. Nah, untuk budaya Samin, dengarkan dulu. Dalam hal jual beli, Pak D akan memberikan sedikit contoh. Mbah, wedhuse sampeyan kuwi apa arep diijolno? Umpama arep diijolne, aku arep melu nganggokne. Terus wedhusmu kuwi arep diijoli pira? Utawa wedhusmu kuwi arep diijolno pira, Mbah? Seperti itulah contoh percakapan jual beli budaya Samin. Jadi, andai kata seseorang ingin menjual kambingnya, dia tidak mengatakan begini, wedhusku arep tak dol. Tidak seperti itu, melainkan wedhusku arep tak ijol nih. Andai kata orang ingin membeli kambing tersebut, tidak mengatakan begini, Mbah, wedhusmu tak tukune. Tidak seperti itu, melainkan Mbah, aku pengen nganggokne wedhusmu. Nah, itu tata cara bahasa orang Samin. Sekarang betapa halusnya dan betapa betapa sopannya tradisi budaya Samin tersebut. Tentang budaya Samin yang kita ketahui selama ini sangat terkenal dengan kejujurannya. Nah, ini bukan sekedar menyanjung-nyanjung atau memuji-muji orang Samin, tidak. Memang saya itu tahu persis tentang budaya atau kebiasaan orang Samin. Bahkan tetangga saya pun ada salah seorang berasal dari ajaran sikap Samin. Nah, orang tersebut bertahun-tahun di tempat ini tidak ada yang tahu bahwa itu adalah pengikut budaya Samin. Dan setelah saya menelusuri di kampung Samin sana, saya baru sadar bahwa tetangga saya itu adalah orang yang dulunya penganut ajaran Samin. Adapun ajaran Samin itu berasal dari daerah Blora. Yang banyak pengikut ajaran sikap Samin adalah daerah Klopo Dhuwur, Karangpace, Blora. Terus di Bojonegoro itu juga ada kampung yang dinamakan Kampung Samin, yaitu tempatnya di kampung atau dusun Jepang, kecamatan Desa Margomulyo, daerah Ngerau. Ya. Di situ ada sebuah tugu. Adapun tugu itu dinamakan Tugu Mbah Samin. Tentang Samin, ya maaf, mungkin kita itu mengatakan unik, bahkan ada yang mengatakan lucu. Jadi saking uniknya, saking jujurnya orang itu, saking kuatnya dia menjaga martabat, orang lain mengatakan dia itu unik. Itu betul. Saya pernah masuk ke kampung Samin, dan ya memang jarang orang yang menjelaskan tentang pemahaman tentang Samin. Ya. Nah, contoh lain budaya Samin. Kita bicara itu jual beli Samin lah, pokoknya gitu ya. Nah, andai kata ada seorang sedang ingin menjual kambingnya, kita ngomongnya gini, Mbah, wedhusmu arep kok dol apa piye? Tak tukune yo. Kata-kata seperti itu bagi budaya Samin atau orang Samin itu cara yang kurang tepat. Ya memang kambing itu mau dijual, tetapi kalau kita bertanya, kita tanyanya tidak seperti itu. Yang tepat adalah, Mbah nyuwun sewu, mendone nopo badhe diijolaken. Nah, itu tepat. Kalau kita bertanya, Mbah, wedhuse apa arep didol? Wedhuse iki tak tukune Mbah pira regane? Pasti dia menjawab, ora tak dol. Pasti begitu.
karena cara kita bertanya itu bagi budaya tersebut kurang tepat. Jadi kalau menjual sesuatu, ngomongnya arep diijelno, dan bila mana kita ingin membelinya, ngomongnya pengen melu nganggokno. Jadi seperti itu. Ada lagi satu cerita yang unik bagi orang penganut budaya Samin. Apabila orang tersebut punya hajat, kan biasa ya kalau orang di Jawa itu kalau punya hajat tentunya banyak orang nyumbang, entah itu berupa beras, berupa uang. Bagi orang Samin yang ada di dusun Jepang, Kelurahan Margomulyo, Ngerahu, dia tidak mau disumbang dengan uang. Itu betul. Dia bersedia menerima sumbangan berupa barang. Kalau orang punya hajat, memang yang dibutuhkan barang seperti beras, gula, minyak goreng, kayu bakar, dan yang lain-lainnya. Tidak harus dengan uang. Itu tradisi budaya Samin yang asli. Terus orang Samin itu kalau punya hajat, dia tidak pernah masang terop. Makanya rumahnya itu besar-besar. Kecuali kalau memang rumahnya itu kurang mampu menampung tamu, barulah pasang terop. Dan kebanyakan kalau budaya Samin yang asli, temanten itu tidak dirias. Jadi natural apa adanya. Nah, Pak Dek, ngerti konti ya, saya pernah masuk ke kampung Jepang yang dinamakan dengan Kampung Samin. Selanjutnya, apabila Anda masuk ke perkampungan Samin, pasti dalam hati Anda itu adem, ayem, dan nyaman. Karena di kampung itu sudah bisa dikatakan atau pasti orang di kampung itu tidak punya niat yang lain-lain. Bukan begini, biasanya ya kalau ada orang asing masuk ke sebuah kampung, mungkin bisa jadi orang kampung itu menjadikan itu kesempatan karena orang asing itu di situ nol sama sekali. Tetapi kalau orang Samin apabila kita masuk ke kampungnya, dia pemikiran menjadikan itu sebagai momen atau kesempatan peluang itu tidak ada. Jadi bila mana kita masuk ke kampung Samin itu benar-benar kita itu nyaman, merasa aman dan adem. Itu betul ya itu. Nah, kalau teman-teman ingin membuktikan, silahkan Anda dulan ke dusun Jepang yang ada di Margomulyo, Kecamatan Ngerau. Itu kampungnya agak jauh dari jalan raya. Anda kalau masuk ke situ, yang penting tidak punya niat yang lain-lain, itu ayem. Jangan khawatir, orang di situ menyambut Anda baik, tidak ada pikiran begini, begitu, dan begini, begitu. Tetapi, ada lagi hal yang unik. Ini cerita, tapi saya juga tidak tahu. Andai kata kita bertanya kepada orang Samin, suatu misal ada dari orang Samin lewat, kita bertanya, Pak, arep nyanyi Pak, arep neng arep, Pak, kong ngendi Pak, kong buri. Coba Anda bayangkan, kalau Anda bertanya kepada seseorang, dijawab seperti itu, mungkin Anda stres dan jengkel. Nah, bagaimanakah supaya orang tersebut tidak menjawab seperti itu? Caranya seperti ini. Apabila kita masuk ke kampung tersebut, tentunya kita kan tidak tahu prioritas berbahasa di situ. Nah, supaya kita itu bertanya mendapatkan jawaban layaknya orang bertanya, dalam bertanya kita sertai dengan rasa hormat dan perasaan. Ya, jangan mengambil simpel dan tepat-cepatnya saja, jangan. Kita bertanya, kita sertai dengan rasa hormat dan perasaan. Suatu misal, ada orang Samin lewat, Pak nyuwun sewu Pak, badhe ndak pundi Pak. Dia tidak mungkin menjawab mau ke depan, arep neng arep, tidak mungkin menjawab seperti itu. Tidak mungkin pula, Pak punika saking pundi Pak lampahipun sangka mburi, tidak mungkin jawab seperti itu. Karena kita bertanya dengan penuh rasa hormat dan dengan perasaan yang menghargai. Pastilah walaupun kita masuk di situ, andai kata ada salah ucap atau salah menyampaikan sesuatu
Yang penting kita itu disertai dengan rasa hormat. Orang tersebut tetap menjawab layaknya orang bertanya dan layaknya sebuah jawaban. Jadi seperti itu. Satu lagi sebuah cerita. Saya punya tetangga. Saya tidak tahu kalau itu adalah dulunya pengikut apa itu namanya ya, budaya Samin Sikep yang berada dari Blora. Orang tersebut profesinya berdagang kambing. Selama orang itu berdagang kambing, orang itu modalnya itu tipis. Lalu kambing itu dibeli atau dibawa dari pemiliknya itu tidak dibayar cash, tetapi dihutang atau dibawa dulu, terus nanti dijual di pasar, laku berapa, untungnya berapa, terus kambing tadi modalnya dikembalikan lagi. Orang itu berdagang kambing selama berpuluh-puluh tahun, ada 30 tahun lebih, bisa dikatakan tidak punya modal. Ya punya modal lah, punyalah modal, tapi modal itu tidak mencukupi. Andai kata ada orang jual kambing 10 biji sekaligus, tentunya modalnya itu tidak sampai. Tapi kalau 1-2 ekor ya nyampe. Nah, dimanapun dia membeli kambing, orang-orang dari pemiliknya di kampung dijual di pasar, itu sudah tahu, orang itu percaya bahwa kambing itu bila mana dibawa orang itu, besoknya sesuai dengan tanggal atau hari yang diucapkan, pasti duitnya itu dikasihkan. Itu betul. Dan orang itu berdagang kambing berpuluh-puluh tahun, tidak 1 sen pun dia punya utang kepada orang yang punya kambing. Selain itu, ya namanya orang, dia pun seringkali pinjam uang di koperasi bank keliling. Itu pun bank keliling itu sangat senang sekali. Karena selama bank keliling itu meminjamkan modal kepada orang itu tadi, tidak pernah nunggak. Betul. Jadi bank keliling itu, umpamanya angsurannya kurang 3 kali atau 2 kali, sudah ditawarin lagi. Padahal orang itu, kalau maksudnya orang-orang yang saya maksud pedagang kambing itu tadi ya, orang itu kalau kita nilai dari kepemilikan, dia itu ya bisa dikatakan menengah ke bawah atau minim. Tapi kejujurannya benar-benar kita apresiasi. Nah, disitulah kejujuran orang Samin. Terus ada lagi yang bertanya, yang ingin tahu, memang orang Samin atau pengikut budaya Samin itu agamanya apa? Islam. Jadi saya jawab, dia adalah agama Islam. Kalau selagi dia menjalankan agama, nggak kaleng-kaleng. Jadi kalau orang jujur, harus jujur. Kalau orang menyembah kepada Allah, dia pun harus menyembah seserius mungkin. Seserius mungkin. Itu kalau orang Samin. Terus orang Samin itu begini, dia di kampungnya sehari-harinya itu kerja. Kalau malam paling-paling nonton TV, tidur, besok kerja lagi, nonton TV, tidur, kerja lagi. Nah, sebelum video kali ini saya tutup, andai kata teman-teman yang berada di Jawa ingin berkunjung ke kampung Samin, silahkan saya kasih alamat. Anda dengarkan, Dusun Jepang, Kelurahan Margomulyo, Ngerahu, Bojonegoro. Jadi jalan raya dari Ngawi ke Bojonegoro atau jalan raya dari Ngawi Padangan. Di situ ada sebuah monumennya. Satu hal lagi yang penting sebagai catatan, apabila Anda masuk ke kampung Samin, di situ bila mana ada orang memberi suguhan, kebetulan itu orang dari kalangan pengikut budaya Samin, dia itu menyuguhkan apapun yang disuguhkan, sebaiknya Anda jangan menolak. Walaupun Anda sudah kenyang, walaupun Anda tidak haus, walaupun Anda tidak selera dengan suguhan yang diberikan, tapi setidak-tidaknya Anda terima, Anda makan. Paham? Jangan khawatir, suguhan itu murni ikhlas lahir batin, tidak ada maksud lain di balik itu. Terima kasih konco-konco, semoga konten video kali ini memberikan edukasi yang semula Anda tidak tahu dan mengerti, sekarang Anda bisa mengerti dan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.